Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya masih menyelesaikan proses ground checking dan alhamdulillah hujan. Jadi kita lanjutkan besok saja. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ada satu pesan yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial. Jadi tadi malam ya Bapak Menteri Sosial hadir di daerah kami, Gus Ipul atau Bapak Saifullah Yusuf ya, Menteri Sosial kita. Dan itu ada beberapa info yang menarik untuk kita kaji, di mana info ini salah satunya yaitu khusus penerima bansos PKH siap-siap nanti 5 tahun akan dievaluasi. Artinya bansos tidak akan selamanya ya, nanti akan dievaluasi kalau sudah 5 tahun. Nanti akankah bisa dimasukkan ke program pemberdayaan atau bagaimana? Berikutnya Bapak Ibu ya, terkecuali ya itu yang lansia ataupun disabilitas, itu ada pengecualian bisa lebih dari 5 tahun. Tapi yang masih sehat ya, masih produktif terutama, itu nanti akan dievaluasi, khususnya akan dimasukkan ke dalam namanya program pemberdayaan Bapak Ibu. Jadi sekarang di sistem bansos atau Sikenji sudah muncul menu pengusulan pemberdayaan KPM. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha dan juga ingin ada program pemberdayaan, silakan lapor ke pendampingnya masing-masing. Dan Bapak Ibu nanti akan saya tampilkan video ya yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial saat berkunjung ke daerah kami terkait peserta bansos yang maksimal 5 tahun. Dan seperti apa videonya? Berikut video lengkapnya. Tapi inilah, pertama diberi perlindungan sosial PKH maksimal 5 tahun. Halo. Hai. Penerima manfaat, keluarga penerima manfaat pastikan bahwa maksimal 5 tahun, setelah itu dievaluasi. Kecuali yang lansia, kecuali yang penyandang disabilitas. Tapi yang normal saja maksimal 5 tahun, didorong ke sini pemberdayaan. Programnya bukan bansos lagi, tapi bantuan modal, bantuan pendampingan untuk membuat pasar, bantuan cari bahan baku. Yang bantuannya itu adalah bantuan pemberdayaan, bukan lagi perlindungan dan jaminan. Jelas ya? Jadi Pak Presiden itu pengen ini lebih cepat, banyak pemberdayaannya. Maka sekarang ada Menko Pemberdayaan Masyarakat. Nanti yang di sini didorong untuk berusaha, yang punya usaha ya tentu didukung usahanya, yang ingin kerja tentu disiapkan pelatihan supaya mereka dapat keterampilan yang baik. Maka itu seluruh pendamping di Kabupaten Banyuwangi saya target satu pendamping sekurang-kurangnya 10 KPM setiap tahun harus pindah ke pemberdayaan. Siap apa enggak? Angkat tangan. Pendamping PKH angkat tangan. Pendamping PKH angkat tangan. Itu ibu bupati itu pendamping ibu dari Kabupaten Banyuwangi. Ditengok Bu, silakan ditengok. Ya kan? Angkat tangan. Kami bertekad. Sekurang-kurangnya 10 KPM. Setiap tahunnya graduasi untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri. Terima kasih. Kita lihat apa benar-benar bisa 10 apa enggak. Kalau kurang dari 10 maka yang kita graduasi pendampingnya. Aduh. Siap ya? Nah, tadi itu Bapak Ibu video lengkap terkait kepesertaan bantuan sosial yang direncanakan sampai 5 tahun saja, tapi nanti setiap 5 tahun akan dievaluasi apakah siap untuk digraduasi ataukah tidak. Karena ini adalah bantuan sosial, karena tujuan dari PKH Bapak Ibu. Jadi bansos PKH itu unik dari bansos yang lain. Kalau PKH tujuannya yaitu adalah memutus rantai kemiskinan. Jadi kalau ada rantai ya panjang ya, rantai panjang itu diputus, jangan sampai lanjut rantainya. Alias nanti generasi setelah Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa semakin sejahtera melalui pendidikan yang layak, kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Menteri Sosial menyampaikan ya ada program yang namanya Sekolah Rakyat, di mana nanti yang sekolah yaitu adalah keluarga dari yang tidak mampu terutama nanti akan
menginap di asrama itu dibiayai dan sebagainya. Jadi modelnya seperti pondok ya, tapi ini asrama sehingga menginap di situ, makan juga disediakan. Juga nanti ada sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk lebih jelasnya terkait sekolah rakyat nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terakhir Bapak Ibu terkait kegiatan ground checking ya. Memang targetnya yaitu selesai di akhir April, tapi kami mendapat info bahwasannya besok di hari Minggu untuk data ground checking akan di cut off atau akan ditarik ya. Segera akan diolah untuk proses ya, proses penyaluran bansos nanti di tahap 2 tahun 2025. Tapi Bapak Ibu tenang saja karena infonya kegiatan ground checking ini akan dilakukan 3 bulan sekali, sehingga yang belum disurvei jangan berkecil hati karena insya Allah di kesempatan yang lain nanti akan ada survei lagi terkait ground checking. Dan Bapak Ibu sepertinya ini sudah semakin deras ya. Jadi sudah semakin deras ini. Ya. Dan saya kira akan cukup berbahaya kalau saya bikin video di hujan. Ini HP saya juga kehujanan. Maka dari itu mungkin itu info yang bisa saya sampaikan. Juga sampaikan info ini ke penerima bansos yang lainnya agar mengetahui info ini. Semoga infonya bermanfaat. Ketemu lagi nanti dengan saya Haris di info bansos berikutnya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, jangan lupa subscribe juga ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.